Bayangkan, sebuah rahasia kuno yang telah terjaga ribuan tahun. Sebuah kisah tentang seorang raja yang kekuasaannya melampaui batas. Seorang pahlawan sejati yang bukan hanya menaklukkan, tapi juga melindungi. Dia membangun sebuah benteng legendaris, bukan untuk dirinya, melainkan untuk mengunci sebuah ancaman terbesar yang belum pernah kita saksikan. Siapakah dia? Mengapa kisah ini begitu penting untuk kita pahami hari ini? Dan mungkinkah tembok rahasianya itu masih berdiri menanti detik kehancurannya? Jika kalian penasaran, siapkan diri. Kita akan membuka lembaran paling misterius dalam sejarah yang tercatat abadi. Mari kita mulai dengan sosok utamanya, Zulkarnain. Bukan sekadar nama, ini adalah gelar. Zulkarnain berarti pemilik dua tanduk atau penguasa dua generasi. Identitas aslinya masih menjadi perdebatan hangat di antara para ulama dan sejarawan. Beberapa menunjuk pada Alexander Agung yang legendaris, lainnya menyebut raja-raja kuno Himyar. Tapi tunggu dulu, yang jauh lebih krusial adalah hakikat kepemimpinannya. Al-Quran menggambarkan Zulkarnain sebagai seorang raja yang soleh, adil, beriman teguh kepada Allah, dan diberikan kekuatan serta hikmah luar biasa untuk mencapai segala tujuan. Dia bukan penguasa yang tamak, melainkan agen perubahan yang menggunakan setiap karunia-Nya untuk kebaikan umat manusia. Dia adalah bukti nyata bagaimana kekuatan dan keadilan bisa bersatu dalam satu jiwa. Kisah Zulkarnain adalah saga perjalanan yang mengubah dunia. Al-Quran mengabadikan 3 ekspedisi utamanya. Yang pertama, ekspedisi menuju cahaya terakhir. Ia berangkat ke barat, menuju ufuk di mana matahari tampak terbenam dalam genangan lumpur hitam. Di sana, ia bertemu kaum yang berbeda. Allah memberinya pilihan berat, menghukum mereka atau berlaku baik. Apa yang ia pilih? Dengan keadilan ilahi, Zulkarnain memutuskan yang zalim akan dihukum dan yang beriman akan mendapatkan kebaikan. Sebuah pelajaran penting, kekuasaan sejati adalah tentang keadilan, bukan penindasan. Yang kedua, menjelajahi batas dunia. Dari barat, ia melaju ke timur, hingga ke tempat mentari pertama kali menyapa bumi. Di sana, ia mendapati kaum yang hidup tanpa penghalang dari panas matahari yang terik. Di sini, Zulkarnain tak bertindak militer. Ia hanya mengamati, memahami, dan mungkin menawarkan solusi tanpa paksaan. Sebuah refleksi tentang pemahaman dan empati terhadap berbagai peradaban. Yang ketiga, gerbang tersembunyi, dan inilah bagian yang paling mendebarkan. Perjalanannya ke suatu celah terpencil di antara dua gunung. Di sana, ia bertemu dengan kaum yang nyaris tak bisa diajak berkomunikasi. Mereka gemetar, memohon bantuan. Mereka mengeluhkan tentang Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang tak henti-hentinya meneror. Mereka bahkan menawarkan upah besar agar Zulkarnain membangun tembok pelindung. Tapi Zulkarnain, ia menolak upah itu. Baginya, karunia Allah jauh lebih berharga. Ini bukan tentang uang, ini tentang misi suci. Tapi ia meminta bantuan mereka, tenaga, dan material. Sebuah contoh nyata kolaborasi menuju kebaikan. Dengan visi yang jelas dan bimbingan ilahi, Zulkarnain memulai proyek monumental. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan potongan-potongan besi, kemudian memanaskannya hingga merah membara. Lalu, di atas besi panas itu, ia menuangkan tembaga cair. Hasilnya, sebuah tembok raksasa yang tak bisa ditembus, terlalu tinggi untuk dipanjat, terlalu kokoh untuk dihancurkan. Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak itu, kini terkurung, terisolasi dari dunia. Ini adalah bukan hanya keajaiban teknik di masanya, tapi juga bukti kekuasaan Allah yang tak terbatas. Sebuah benteng yang akan terus berdiri hingga waktu yang ditentukan. Kisah Zulkarnain adalah panggilan. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi cermin bagi masa depan kita. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati adalah melayani, melindungi, dan membawa kebaikan bagi seluruh alam. Di tengah kekacauan, iman kepada Allah adalah kompas dan benteng terkuat kita. Keberadaan tembok ini adalah pengingat bahwa janji Allah itu pasti. Ya'juj dan Ma'juj akan kembali, dan kita harus siap.
Ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang kesadaran dan kesiapan. Bukan fisik semata. Pikirkan, apakah Zulkarnain adalah sebuah metafora bagi setiap kita untuk membangun tembok keimanan di dalam diri, menahan kerusakan dan keburukan dari merasuki jiwa.